Selamat pagi para mahasiswa yang terkasih. Berjumpa lagi di dalam perkuliahan Injil Yohanes dan Kitab Wahyu. Kalau minggu yang lalu kita berkuliah tentang gaya bahasa dari Injil Yohanes dari dengan ketidakmengertian para murid, gaya ironi dan simbolisme. Di pagi hari ini kita akan melanjutkan dengan bentuk atau style dari Injil Yohanes. Style yang digunakan di dalam Injil Yohanes ada 4, yaitu penggunaan gaya inklusio, gaya mengapit, paralelisme stargaze atau konkatenasio, struktur konsentris, dan struktur spiral dan paralel. Yang pertama, bentuk inklusio. Bentuk atau style inklusio ini terjadi apabila awal dan akhir menjadi satu kesatuan berhubungan satu sama lain. Entah karena kata, atau ide yang sama sekali dipakai pada keduanya, entah karena ada hubungan pertentangan antara keduanya. Contoh, kisah sengsara Yesus menurut Yohanes dibuka dan ditutup di suatu taman. Dikatakan, berdoalah Yesus di sebuah taman, 18 ayat 1, dan dimakamkan di sebuah taman, 19:41. Dan contoh lain adalah gagasan Yesus sebagai anak domba Allah pada 1 Yohanes 29 dan 19:36. Munculnya Maria, wanita pada awal dan akhir hidup di depan umum, yaitu di perjamuan Kana dan di bawah kayu salib. Yesus disalibkan. Lalu yang kedua adalah gaya paralelisme staircase atau konskatenasio. Style ini terjadi apabila kata atau gagasan terakhir dari suatu bagian diambil lagi sebagai awal dari bagian yang menyusul. Contohnya, pada awalnya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Allah lah firman itu. Firman menjadi akhir dari baris pertama. Lalu yang kedua firman baris kedua, dan Allah menjadi akhir dari baris kedua dan menjadi awal dari baris ketiga. Demikian juga di dalam bab 1 ayat 4. Dalam dia adalah hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Jadi cukup jelas ya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Allah lah firman itu. Dia adalah hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Sedangkan gaya yang berikutnya adalah bentuk yang berikutnya adalah struktur konsentris. Style ini terjadi apabila suatu kesatuan literal terdiri dari satu bagian sentral yang dikelilingi oleh beberapa bagian lain yang saling berhubungan satu sama lain secara berurutan. Entah karena ada hubungan persamaan atau karena ada hubungan pertentangan antara kata dan gagasannya. Secara skematis, struktur ini bisa dibandingkan demikian. A dan A tanda kutip, B tanda kutip C, dan D adalah menjadi sentralnya. Seperti kalau pintu, nah ini adalah engselnya. Nah, yang berikutnya atau A dan A, B dan B, dan seterusnya. Jadi ada sentral di dalam gaya itu. Dan gaya ini bisa kita temukan di dalam prolog Injil Yohanes. Nanti bisa diamati secara sendiri bagaimana prolog itu menampilkan gaya struktur konsentris ini. Dan yang berikutnya adalah struktur spiral atau paralel. Style ini terjadi apabila satu bagian terdiri dari unsur-unsur yang paralel dengan unsur-unsur dari bagian yang mendahulunya, termasuk mengenai urutan unsur-unsurnya. Ini berarti bahwa awal bagian yang menyusul merupakan juga awal bagian yang terdahulu. Nah, secara skematis struktur ini bisa diusulkan begini. A, B, C, A, B, C, dan bisa juga berulang beberapa kali. Gitu ya.
struktur spiral pun bisa kita temukan dalam pembahasan nanti kalau kita setelah seluruh pengantar ini, kita akan membahas tentang prolog itu dan kita akan melihat bagaimana spiral ini kelihatan. Memang struktur ini hampir mirip dengan gaya tadi, bentuk spiral tadi, staircase tadi ya, hampir mirip. Nah, tentu saja penemuan bentuk atau style ini tidak hanya berguna untuk melihat keindahan struktur suatu perikop atau bagian Yohanes, tetapi sering berguna bagi juga untuk penafsiran. Misalnya, dalam struktur konsentris nomor 3, sering terjadi bahwa bagian yang menjadi titik sentralnya berfungsi sebagai titik pola, turning point untuk perkembangan baru. Dengan kata lain, mulai dari titik sentral itu ada perubahan suasana atau perkembangan ide baru. Tidak jarang, ayat atau ayat yang menduduki tempat sentral dalam struktur konsentris tersebut merupakan fokus atau pusat perhatian dari suatu perikop. Selain itu, dengan ditemukannya suatu susunan semacam ini, kita bisa memahami ayat-ayat tertentu dengan lebih baik, melalui perbandingannya dengan ayat-ayat yang paralel tentunya. Baik, para mahasiswa yang terkasih, demikian bentuk atau style yang digunakan sering muncul dalam Injil Yohanes, yaitu struktur konsentris, spiral, staircase paralel, dan itu yang digunakan oleh Yohanes. Sampai ketemu di pertemuan yang berikutnya. Terima kasih.